Coba aja kalian cabut bulu kaki sendiri. Sakit nggak? Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Kolibri Ninja Channel. Kali ini saya akan membahas soal perawatan konin mabung. Agar lebih mudah dan secara urut menjelaskannya, pembahasan ini akan saya bagi menjadi 3 poin. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu ciri-ciri konin mabung. Yang pertama, bulu tua atau bulu sudah kusam. Biasanya, bulu tua pada konin ini dicirikan sudah berwarna kusam, agak kecoklatan. Bisa juga yang sudah nyerit atau yang tiap helai bulunya sudah tidak nempel lagi satu sama lain. Bahasa lebih mudahnya, sudah seperti sisir. Bulu tua ini biasanya kusam karena efek jemur yang berlebihan, mandi sambil dijemur, dan karena sudah lama dari pertama bulu itu tumbuh. Yang kedua, bulu kepala yang berwarna hijau keemasan sudah lepek, sudah mulai tipis. Ini juga disebabkan karena bulu sudah lama atau bulu tua. Yang ketiga, alis mata sudah mulai botak. Yang keempat, volume mengecil, jarang mengeluarkan tembakan, dan sudah jarang bunyi. Jika perawatan dan pakan kita tetap konsisten tapi konin sudah tidak gacor lagi seperti semula, dan bulu sudah tua seperti ciri-ciri yang sudah saya sebutkan di atas, itu menandakan konin akan mabung atau akan ganti bulu. Karena kalau menurut saya, ciri konin yang mau ganti bulu itu tenaganya sudah mulai habis, karena tenaga itu akan dipakai untuk pelepasan bulu lama dan pertumbuhan bulu baru, sehingga tingkat kegacorannya juga akan menurun. Jika kondisi konin kita sudah seperti yang saya sebutkan di atas dan sudah terjadi pada konin kita, berarti kita harus mengistirahatkan konin kesayangan kita. Lalu untuk poin yang kedua, yaitu perawatan konin mabung. Yang pertama, pakan harus full nutrisi. Pakan full nutrisi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk konin yang sedang ganti bulu, teman-teman. Tentunya kalian semua sudah tahu pakan full nutrisi itu seperti apa. Ada banyak sekali pakan-pakan full nutrisi yang bisa kita pakai atau kita racik. Saya akan coba sebutkan urutannya dari nutrisi yang standar sampai ke full nutrisi ya. Yang pertama yaitu susu dan sirup. Yang kedua, susu, sirup, dan madu. Yang ketiga, susu, sirup, madu, dan telur. Jangan lupa sesekali dikasih air gula ya. Jika boleh saya menyebutkan merek nektar yang saya pakai untuk konin saya yang sedang mabung, yaitu pakai rujak nektar, karena rujak termasuk pakan yang full nutrisi. Selain pakan utama, tentunya kita juga harus menyediakan EF atau extra fooding, karena EF ini sangat penting dan sebagai pelengkap nutrisi-nutrisi pakan di atas untuk kebutuhan tubuh si konin, yaitu full kroto. Dari keempat contoh pakan di atas, kalian boleh pakai salah satunya, karena pakan-pakan tersebut sudah termasuk pakan komplit yang mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh konin. Tinggal menyesuaikan saja kebutuhan konin kita itu untuk lomba atau untuk rumahan. Jika kalian ingin tahu pakan yang saya pakai sekarang untuk konin yang sedang mabung, yaitu nomor 1 dan nomor 4. Tentunya full kroto ya, sama sesekali air gula. Untuk perawatan mabung yang kedua yaitu berikan tempat yang nyaman untuk si konin. Tempat yang nyaman itu adalah tempat yang sunyi. Walaupun ramai, itu ramai karena suara atau ramai karena masteran. Jika kalian susah menemukan tempat yang nyaman ini, kalian bisa mengkerodong si konin dengan kerodong warna terang dan resleting tetap terbuka, bukan dikerodong rapat, agar sirkulasi udara tetap berputar. Yang ketiga,
taruh di tempat yang bisa terang ketika di siang hari dan bisa gelap di malam hari. Fungsinya agar si konin tetap bisa makan di siang hari dan tidur di malam hari untuk beristirahat. Seperti halnya kehidupan, ada siang dan ada malam. Di sini banyak sekali kasus-kasus konin mabung yang mati karena ditaruh di tempat gelap sehari-harinya. Akibatnya, konin keseringan diam dan tidur. Karena keseringan diam dan tidur, akhirnya konin jarang makan. Karena jarang makan, maka konin kita akan lemas dan kebutuhan nutrisi tubuh konin tidak terpenuhi. Konin yang sedang dalam keadaan mabung itu butuh sekali tenaga teman-teman, dan butuh sekali nutrisi-nutrisi penting untuk menunjang energi dan pertumbuhan bulunya. Yang keempat, ini berkaitan dengan nomor 2 dan nomor 3, yaitu tempat gantungan jangan dipindah-pindah. Misalnya mau dipindah, paling ketika mengganti pakan dan cepuk mandinya saja. Setelah itu, lalu si konin ditaruh kembali ke tempat gantungan yang seperti semula. Sebelumnya, kita harus memastikan dulu tempat ini nyaman atau tidak untuk si konin. Dan tentunya tempat ini harus berada di tempat yang ketika siang itu terang dan ketika malam itu gelap, atau tidak ada lampu penerangan yang tajam. Kalau misalnya lampu redup, masih bisa ditolerir, tapi kalau terlalu terang, jangan ya teman-teman. Diusahakan kita harus bisa memilih tempat ini agar bisa memposisikan dengan kehidupan semestinya. Terang untuk beraktivitas makan dan minum, gelap untuk beristirahat dan tidur, agar siklus metabolisme dan perkembangan serta pertumbuhan bulu bekerja dengan baik seperti seharusnya. Misalnya, jika di tempat saya, bagian dapur itu selalu terang, entah siang atau malam. Jadi, cara mengantisipasinya, saya menggunakan kerodong tebal atau kerodong gelap. Misal ketika siang kerodong itu dibuka dan ketika malam kerodong ditutup, tapi dengan resleting terbuka. Yang salah besar itu adalah ketika tempat kalian gelap di siang hari, lalu konin dikerodong rapat. Inilah yang menyebabkan konin-konin itu mati. Karena terus-terusan tidur dan tidak makan, sehingga asupan nutrisinya tidak akan terpenuhi. Sedangkan konin yang sedang mabung itu, asupan nutrisinya harus benar-benar terpenuhi. Oke, kira-kira sudah paham ya teman-teman? Lanjut ke poin 3, yaitu konin susah mabung. Jika si konin bulunya sudah lama atau sudah tua atau sudah kusam sekali tapi nggak rontok-rontok, ini adalah kasus yang sering terjadi teman-teman. Saran saya, jangan sampai dicabut bulunya. Itu saran saya ya. Jika kalian sudah tahu resikonya dan sudah berpengalaman soal cabut-mencabut bulu, itu bebas, hak kalian. Tapi untuk saya pribadi, saya tidak pernah sekalipun mencabut bulu konin teman-teman. Entah itu dalam keadaan kusam, nyerit, bulu tua, saya biarkan saja sampai lepas atau rontok sendiri. Alasannya yaitu, yang pertama kasihan. Menurut saya, pencabutan bulu sama saja dengan penyiksaan. Coba aja kalian cabut bulu kaki sendiri, sakit nggak? Maka itu, saya tidak pernah berani mencabut bulu-bulu konin teman-teman. Yang kedua, saya pernah baca artikel soal bulu burung, tapi lupa nama websitenya karena sudah lama sekali teman-teman. Intinya gini teman-teman, ketika sudah waktunya ganti bulu, maka dengan sendirinya bulu lama itu akan lepas karena terdorong oleh bulu baru yang akan tumbuh dari dalam kulit konin. Jadi, jika belum waktunya bulu itu lepas dan tumbuh yang baru, misal kita mencabut bulu konin, itu malah akan memperlambat pertumbuhan bulu tersebut. Kecuali jika feeling kita benar soal pertumbuhan bulu barunya itu kapan akan terjadi, maka itu tidak jadi masalah. Tapi jika feeling kita salah soal pertumbuhan bulu baru ini kapan akan terjadi, akibatnya ketika bulu yang sudah dicabut itu, pori-porinya akan terbuka untuk menunggu tumbuhnya bulu baru. Akan tetapi, selama pori-pori itu terbuka dan bulu barunya belum muncul-muncul, maka pori-pori itu akan menutup dengan sendirinya. Akibatnya,
Ketika nanti sudah waktunya bulu baru akan mulai tumbuh, sedangkan pori-pori itu sudah tertutup, maka bulu yang keluar itu akan jelek dan nyerit. Yang ketiga, masih perihal soal cabut bulu ya. Jika kita asal-asalan cabut bulu tanpa tahu resikonya, misalnya bulu yang lama itu masih terasa keras untuk dicabut, tapi karena kita memaksanya, maka akan terjadi pendarahan yang tanpa kita sadari. Akibatnya, jika tidak dibersihkan bekas darah itu, pendarahannya akan menutup pori-pori dan bagian kulit yang sudah dicabut, atau bahasa lainnya menjadi radang yang lama-lama akan mengering dan menutup pori-pori. Pernah kejadian konin punya teman saya, itu jalur bulunya tidak lurus dengan pori-pori, sehingga pertumbuhan batang bulu itu membengkok mencari jalan pori-pori baru. Jelek sekali itu tumbuhnya teman-teman. Batang bulunya tumbuh kayak keriting melingkar, bukan lurus seperti seharusnya. Yang keempat, jika konin kalian susah mabung, sedangkan menurut kalian bulunya itu sudah kusam atau sudah tua, coba pakailah air hangat dan diusap-usapkan ke semua bagian kulit konin. Tujuannya yaitu air hangat bisa untuk membuka pori-pori. Dengan begitu, bulu akan lepas sendiri karena pori-pori sudah terbuka. Tentunya ini lebih baik daripada mencabut bulu. Yang kelima, bersihkan karpet seminggu sekali jika kalian pakai karpet licin, atau bersihkan 2 minggu sekali jika kalian memakai karpet yang beludru atau karpet kering. Tapi bersihkan tangkringan secara rutin ketika sudah kelihatan kotor. Kenapa karpet tidak harus bersih? Karena untuk memicu pelepasan bulu lama. Dengan adanya bulu-bulu berjatuhan di karpet, dan tentunya si konin melihat bulu-bulu itu jatuh berserakan di karpet, maka dengan sendirinya si konin akan terus tersugesti untuk melepas bulu-bulunya yang sudah tua. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Jika ada pertanyaan, tulis aja di bawah. Insya Allah saya jawab. Wassalamualaikum. Salam pengisap susu.